Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Anak-anak siswi kelas 6 SDIT Abu Hurairah yang semoga senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala pada kesempatan yang baik kali ini. Insyaallah kita akan kembali belajar dalam mata pelajaran fikih ibadah. Dalam mata pelajaran fikih ibadah. Ya. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi melalui video pembelajaran bersama Ustadz, ya, bagi Ananda anak-anak yang belum bisa hadir ke sekolah. Ya. Namun insya Allah meskipun anak-anak di rumah, materi yang kita sampaikan di video adalah materi yang disampaikan juga oleh Ustadz di sekolah atau di kelas. Ya. Jadi di kelas pada pertemuan kali ini teman-teman kalian, teman-teman Ananda semua belajar pada halaman 15, ya. Maka Ananda persiapkan bukunya, dibuka halaman 15. Baik. Buka halaman 15. Kita akan mempelajari pembatal-pembatal dalam sholat. Apa saja pembatal-pembatal di dalam sholat. Ya. Jadi ada beberapa pembatal di dalam sholat. Bisa anak-anak lihat di layar handphone atau layar komputernya. Di sana yang pertama adalah yakin telah berhadas. Yakin telah berhadas. Jadi dia itu harus yakin bahwasanya dia telah batal wudunya. Ya. Kalau dia yakin telah berhadas, dia yakin telah batal wudunya, maka itu merupakan salah satu dari pembatal-pembatal sholat. Yang pertama, Ananda yang sholehah rahimani wa rahimakumullah, adalah kencing. Kencing. Dia yakin bahwasanya dia telah kencing, ya, maka batal sholatnya. Dia harus mengulang wudu dan kembali sholat. Kemudian berikutnya adalah buang air besar. Dan yang berikutnya adalah kentut, ya, buang angin. Nah, ini sering terjadi ketika seseorang telah sholat, ya, dia merasakan seperti ada yang keluar dari belakangnya. Nah, apakah kita membatalkan sholat kita? Saya ragu, itu benar-benar saya buang angin atau tidak. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran dan pembelajaran kepada kita umatnya, apabila kita ragu dan kita tidak mencium aroma dan tidak juga mendengar suara, ya, maka itu merupakan keraguan yang harus kita tinggalkan sehingga kita melanjutkan sholat kita. Tapi kalau kita yakin dengan ada kita cium aromanya, atau kalau kita dengar suaranya, atau kita memang benar-benar yakin kita sudah buang angin, maka berarti itu telah berhadas. Harus yakin. Kemudian pembatal sholat yang berikutnya, Ananda yang sholehah rahimani wa rahimakumullah, adalah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat. Seperti apa rukun sholat itu? Ruku', kemudian sujud, kemudian tumanina dan lain-lain. Ya, ini merupakan pembatal sholat. Ruku' seperti apa? Ruku' kita telah tahu ruku' itu apa. Dan orang awam pun tahu, orang awam pun mereka tahu ruku' itu seperti apa. Ya, ruku' adalah dengan kita menundukkan punggung kita sebagaimana kita ketahui pertama. Begitu pula sujud. Kemudian yang berikutnya adalah tumanina. Salah satu rukun sholat adalah tumanina. Banyak orang yang belum mengetahui rukun sholat yang satu ini. Tumanina, hendaklah dia dengan tenang ketika melakukan rukun sholat tersebut, tidak terburu-buru, tidak seperti gerakan ayam yang sedang mematuk.
Jadi dia dengan tenang membaca zikir dalam sholat itu, membaca bacaan sholat itu tidak tergesa-gesa dan tidak terburu-buru. Maka barang siapa yang sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa, dia tidak tumakninah dan berbahaya dapat membatalkan sholat. Karena sangat banyak orang yang sholat tidak tumakninah. Perhatikan Anda semua, pernah kita melihat di berita di televisi ada di sebuah daerah yang mereka sholat tarawihnya saking cepatnya mereka diliput oleh televisi, ya, menimbulkan keanehan di tengah masyarakat sehingga para wartawan ingin meliputnya karena aneh, karena tidak biasa mereka lakukan, yaitu mereka sholat tarawih dengan sangat cepat, tidak tumakninah. Mereka karena tidak tahu, mereka menganggap itu tarawihnya sah. Ya. Padahal ketika tidak tumakninah, sholat itu batal, sholat batal. Kemudian di antaranya juga pembatal sholat meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat sholat, misalnya wudhu. Ya. Harus wudhu, kalau tidak wudhu maka batal sholatnya. Ya. Ketika sedang sholat, dia ingat baru ternyata dia tidak wudhu, maka dia harus mengulang sholatnya dengan dia berwudhu kembali dulu, baru dia sholat lagi. Kemudian harus menutup aurat, menutup aurat. Ya, jadi Anda yang sholihah, siswi SDIT atau siswi kelas 6 yang Ustadz banggakan, jadi hendaklah ketika sholat menutup aurat dengan benar. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan di dalam Al-Quran, dan begitu pula Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk muslimah menutup auratnya. Ya, menutup auratnya. Ketika dia keluar rumah, ya, bukan hanya ketika sholat. Ketika dia keluar rumah dia harus menutup auratnya, karena di luar rumah banyak orang yang bukan mahramnya, sehingga dia harus menutup auratnya. Ya, jadi kalau ditanya dalam syariat Islam, bagaimanakah pakaian yang benar bagi muslimah? Yaitu pakaian yang pakaian yang sifatnya seperti sifat pakaian yang kita kenakan untuk sholat. Itu dia. Ya. Kemudian juga menghadap kiblat dan lain-lainnya. Namun tentunya ini dilakukan dengan sengaja. Kalau dia sengaja, tidak tanpa adanya udzur, tanpa adanya alasan yang benar, maka batal sholatnya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Ketika dia sedang sholat, dengan sengaja dia makan, sengaja dia minum, maka sholatnya batal. Sengaja dia berbicara, bukan karena adanya maslahat dalam sholat misalkan, ya, itu dapat membatalkan sholat. Begitu pula dengan tertawa, terbahak-bahak, tertawa dengan bersuara, itu dapat membatalkan sholat. Dan banyak bergerak, ya, yang tidak perlu. Ya. Kalau bergerak seperlunya, memang karena ada alasan dan tidak banyak, maka tidak mengapa, insya Allah. Maka tidak mengapa. Ini kalau banyak bergerak yang tidak perlu, ya, ini dapat membatalkan sholat. Jadi ini dia materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan dia murojaah, diingat, dihafalkan. Mungkin saja nanti ketika ulangan materi ini keluar, jadi soal-soal ulangan, sehingga harus dihafal. Kalau sudah dihafal, insya Allah mudah menjawab soal ulangan, ya. Allahu ta'ala alam. Kita cukupkan sekian. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.